warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dalam acara liputan serba-serbi Ramadan kali ini, saya akan meliput kegiatan Ramadan khususnya di Masjid Muhammad Cengho. Seperti kita ketahui bahwa Masjid Muhammad Cengho yang terletak di Jalan Gading nomor 2 Surabaya kali ini sangatlah unik karena arsitekturnya melibatkan antara arsitektur Tiongkok, Jawa, dan Arab. Saya ajak pemirsa untuk melihat ke dalam Masjid Muhammad Cengho. Seperti di belakang saya, ini adalah salah satu miniatur dari Masjid Muhammad Cengho. Miniatur ini dibuat oleh Kiai Haji Muhammad Daan Esa. Miniatur ini mengisahkan bahwa Muhammad Cengho adalah seorang panglima besar yang sangat berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Tampak dari dalam, masjid ini mempunyai 8 sisi bagian atas bangunan utama. Maknanya adalah angka 11 untuk ukuran Ka'bah saat baru dibangun. Angka 9 melambangkan Wali Songo dan angka 8 melambangkan Patkai, keberuntungan, kejayaan dalam bahasa Tionghoa. Pada sisi kiri dan kanan bangunan utama terdapat bangunan pendukung yang berukuran 5,5 x 7 meter persegi. Dan kedua bangunan pendukung ini tempatnya lebih rendah dari bangunan utama. Sementara arsitektur masjid secara keseluruhan dikerjakan oleh seorang insinyur warga Bojonegoro yang bernama Asis Johan. Hadir ketua takmir dari Masjid Muhammad Cengho, yaitu Dr. Andes Ustadz Haji Bunadi. Assalamualaikum Bapak. Iya. Bapak, kami dari Majelis Ulama ingin menanyakan kegiatan apa saja dalam Ramadan di Masjid Muhammad Cengho. Pada tahun ini kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan juga sebagaimana tahun yang lalu, yaitu pertama kita mengadakan takjil dan buka bersama dengan karyawan-karyawan yang ada di sekitar sini, dengan para anggota dan juga dari masyarakat yang ada di sekitar ini. Takjil untuk buka bersama ini Bapak apa dari anggota PT sendiri atau dari masyarakat dari sini untuk giliran untuk menyatakan takjil di sini? Untuk takjil itu tentunya kita mengandalkan dari infak sumbangan para jamaah. Namun andaikan infak dan dari jamaah itu tidak mencukupi, maka masjid akan mengeluarkan kas yang ada untuk nomboi atau untuk menalangi kekurangan-kekurangan dari pengeluaran selama takjil selama Ramadan, untuk takjil dan untuk berbuka bersama. Di sini kan kalau sholat tarawih kan dibagi menjadi 2 sesi. Betul, sholat tarawih di sini ada 2 kelompok, pertama 11 rakaat dan 23 rakaat. Mengapa kita adakan sedemikian? Sebagaimana komit kita pertama bahwa masjid ini adalah berdiri dan untuk semua golongan. Lain bahwa kita condong atau pro kepada golongan tertentu. Dengan mengadakan 2 kelompok, maka kita akan menampung segala aspirasi umat yang ada. Ya. Pemirsa, ini adalah hasil wawancara kami dengan Bapak Haji Ustadz Bunadi, yaitu sebagai ketua takmir Muhammad Cengho. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
Waktu buka telah tiba. Lega rasanya bagi umat Islam yang telah menjalankan puasa sehari penuh. Begitu juga yang kita saksikan di Masjid Muhammad Cengho. Antrian panjang tapi tertib untuk mengambil makanan berbuka yang telah disediakan takbir masjid. Dalam mengambil makanan, mereka harus menukarkan kupon yang telah diberikan saat selesai sholat maghrib. Berbuka seperti ini akan menambah nilai-nilai ukhuwah Islamiyah antara umat Islam itu sendiri. Pemirsa, perjalanan serba-serbi Ramadan kali ini saya lanjutkan di Masjid Sunan Ampel. Saya berada di halaman Masjid Sunan Ampel. Seperti kita ketahui bahwa saat ini banyak umat Islam yang datang ke Masjid Sunan Ampel. Ini disebabkan karena malam ini adalah malam ganjil, malam ke-25 dari malam Ramadan yang diyakini bahwa malam ini adalah malam turunnya Lailatul Qadar. Mau mengganggu sebentar. Mas ini namanya siapa? Zulfa. Zulfa ya. Asalnya dari mana? Dari Blitar. Dari Blitar. Mas kesini tuh dalam rangka apa atau karena dalam rangka apa lah Mas kesini nih? Dalam rangka untuk mengisi ini, Pak, bulan Ramadan. Jadi kesini hanya bulan Ramadan aja, baru sekali ini ya? Sering, Pak. Sering? Setiap bulan Ramadan? Setiap bulan Ramadan dan waktu bukan bulan Ramadan seperti malam Jumat itu sering kesini. Kalau kesini sendiri apa rombongan Mas? Kan dari Blitar ini. Ya, sendiri, Pak. Atas waktunya buat kita. Ya. Ya udah, makasih Mas. Saya ingin mewawancari salah satu pedagang di Masjid Sunan Ampel. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak namanya siapa? Muhammad Al-Haddad Muhammad Al-Haddad. Asli Bapak mana? dari Surabaya. Dari Surabaya tapi ada keturunan Arab Pak ya? Iya, memang betul. Nah, Bapak, saya ingin menanyakan apakah toko Bapak ini ramai hanya pada pada Ramadan saja Bapak? Oh enggak, ya dalam keadaan bukan dalam bulan puasa saja. Setiap itu ada rombongan banyak dari sini untuk makam ke Sunan Ampel itu. Oh, Bukan bulan puasa saja, tiap hari itu ramai. tiap hari Bapak. Jadi apakah di bulan Ramadan ini ada peningkatan apa hanya stabil aja Bapak dengan hari-hari biasa? Dengan kalau hari-hari biasa lain dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan ini lebih meningkat, penghasilan meningkat, penjualannya. Kira-kira berapa persen Bapak meningkatnya? Wah, itu nggak tahu ya, saya nggak ngitung itu. Yang penting kalau bulan puasa ini barang itu keluar semua itu. Oh, jadi hikmah bulan suci Ramadan ini benar-benar sangat menguntungkan gitu. Ya, alhamdulillah sangat menguntungkan juga dari bulan Ramadan ini. Yang diminati oleh para pembeli di sini kan banyak, ada sarung, sajadah dan masih banyak lagi. Yang kira-kira sangat diminati oleh pembeli itu apa Bapak? Yang sangat digemari itu terutama sarung. Sarung, terus ya lainnya juga. Sarungnya ini apa tenunan atau beragam apa ya Pak ya? Mungkin apa ada cap apa yang paling digemari oleh pembeli gitu Pak? Yang digemari itu sarung Samarinda. Samarinda yang bagus-bagus tuh yang digemari. Ya udah, terima kasih Bapak atas waktunya. Pemirsa, demikian hasil wawancara kami dengan salah satu pedagang di Masjid Sunan Ampel. Masjid yang dibangun Sunan Ampel pada tahun 1421 ini semula dikenal dengan nama Masjid Ampel. Hingga detik ini bangunan aslinya
warahmatullahi wabarakatuh. Mas namanya siapa? Nama saya Ahmad Tibian. Mas bisa perlihatkan mana sih letak makam dari Sunan Ampel? Letak dari makam Sunan Ampel lurus sama pintu Gapuro ini yang dibungkus kain kafan paling pojok, paling utara dekatnya relief. Yang sebelah kanan itu istrinya, yang lurus dari ini itu makam Sunan Ampel. Terus yang di samping-samping ini apa pengikutnya? Bisa disebutkan salah satu dari mereka atau di antara mereka? Betul sekali, itu termasuk pengikut-pengikutnya yang di dalam pagar maupun di luar pagar. Cuman kita belum tahu seluruhnya, cuman yang tahu itu aja makam Sunan Ampel sama makam istrinya Sunan Ampel. Itu yang takmir yang terakhir, Yai Nawawi Muhammad. Oh begitu ya, terima kasih Mas atas waktunya. Sama-sama, kembali kasih. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Ampel. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak, saya ingin menanyakan selok-belok dari Masjid Sunan Ampel ini. Kapan pertama kali Sunan Ampel itu masuk ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam? Sunan Ampel itu masuk ke tanah Jawa setelah meninggalnya Maulana Malik Ibrahim yang sekarang dikenal dengan Sunan Gresik ya, yang berada di Gresik ya. Kemudian beliau datang ke tanah Jawa ini secara kebetulan ibu dari Sunan Ampel itu masih saudara dengan istri Brawijaya V. Jadi bisa jadi keponakan ya Sunan Ampel. Nah disitulah Sunan Ampel istilahnya tuh sambang family, di samping juga melaksanakan tugas-tugas yang telah diemban oleh Maulana Malik Ibrahim, melanjutkan ya. Kemudian Sunan Ampel diberi tempat di Masjid Rahmat saat itu. Karena Sunan Ampel masih sanak daripada keluarga kerajaan, Sunan Ampel memohon yang dekat dengan ini, yang dekat dengan pelabuhan. Sehingga disinilah yang ditempati Sunan Ampel dengan bahasa awalnya tuh ngampil dento gitu. Ngampil dento. Jadi ngampil dari bahasa pinjem ya. Dari bahasa pinjem gitu. Dari ngampil dento itu bahasa pinjem. Diberilah di daerah Ampel sini. Kemudian Sunan Ampel itu menyebarkan ajaran Islam yang diutamakan karena masyarakatnya pada waktu itu tidak semuanya muslim, bahkan hampir di 100 mungkin 99% ya itu bukan muslim. Maka yang didahulukan oleh Sunan Ampel adalah etika. Jadi etika itu kalau yang dibawa oleh Rasulullah semacam akhlakul karimah gitu. Nah, itu. Terus yang kedua Bapak, Masjid Sunan Ampel ini siapa sih pencetusnya? Oh di sini didirikan Masjid Ampel. Ya Sunan Ampel sendiri pada tahun 1421 Masehi dibangunnya itu. Terus setelah ini kan malam ganjil Pak ya. Apa hanya malam ganjil aja masjid ini selalu ramai dikunjungi oleh jamaah umat Islam?
Sebetulnya walaupun bukan bulan Ramadan, banyak sekali para peziarah yang berdatangan bahkan dari luar pulau, mancanegara pun juga datang ke sini. Iya, mancanegara juga datang ke sini. Semacam Singapura, Malaysia, kemudian Prancis, Belanda juga datang ke sini ya. Kemudian malam ganjil ini memang sudah tidak asing lagi, bukan masalah tradisi yang disampaikan oleh Rasulullah ya, baginda Nabi Muhammad SAW. Itu 10 hari di bulan Ramadan ini adalah dijauhkan dari api neraka. Dan di situ juga banyak hadis menjelaskan bahwasanya turunnya Lailatul Qadar ini di malam 10 akhir bulan Ramadan pada malam ganjil ini. Ini yang banyak dijelaskan begitu. Jadi kalaupun peziarah saya rasa sebelum Ramadan pun juga banyak, lebih-lebih pada bulan Ramadan seperti ini. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Pemirsa, demikian hasil wawancara kami dengan petugas Masjid Sunan Ampel, yaitu Bapak Haji Bayi Dolwi Muli.